Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali bersama Ibu Nuryani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bab 4 teks tanggapan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita sampai pada pertemuan yang ketiga. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa ya buku siswa, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Siapkan ya bukunya anak-anak? Sudah disiapkan? Oke, kita lanjut ya. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Terus, apa tujuan yang kedua? Adalah menyimpulkan struktur teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Itu tujuannya. Terus, baik, kita ingat kembali pertemuan kedua yang lalu ya. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah mempelajari tentang etika atau bagaimana kita dalam menanggapi, langkah-langkah menanggapi dan menyimpulkan teks tanggapan. Baik anak-anakku sekalian, kemudian pada pertemuan yang kedua juga kita sudah mendapatkan materi, sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana bentuk tanggapan itu. Baik, bagaimana cara memberi tanggapan? Kita harus bersikap objektif dan santun. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mendapatkan materi bagaimana bentuk tanggapan itu. Ada berupa pujian, ada berupa kritikan. Iya benar, berupa pujian dan berupa kritikan. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan itu apa saja? Bagaimana strukturnya? Ya, ada konteks, ada deskripsi, dan ada penilaian. Baik, kita lihat satu persatu ya. Nah, apa itu konteks? Konteks adalah tata cara atau estetika dalam memberikan suatu tanggapan atau argumen. Kemudian, deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah menceritakan tentang apa yang didiskusikan. Itu mengenai deskripsi. Kemudian, ada penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian adalah apa yang kita pikirkan tentang kelebihan atau kekurangan sesuatu. Sampai di sini paham anak-anakku sekalian tentang strukturnya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan model teks tanggapan berikut. Nah, kalian bisa lihat pada buku teks kalian. Halaman 89 tentang model teks tanggapan tulisan Apandi, karya seni Apandi, yaitu Kebun Cengkeh. Bisa dilihat ya, silakan dibaca contoh teks tanggapannya. Nah, sekarang sudah dibaca anak-anakku sekalian? Nah, kira-kira bagaimana struktur teks tersebut adalah? Ya, bagaimana struktur teksnya? Nah, coba kita lihat. Nah, bagian konteks dari struktur teks tersebut adalah bagian konteks adalah yang ini. Coba lihat. Nih. Lukis Apandi, tahun karyanya 1981, judul Kebun Cengkeh. Media catnya ini adalah contoh bagian konteks dari teks, struktur teks. Terus selanjutnya deskripsi.
Yang bagian deskripsi yang merupakan bagian deskripsi. Boleh, ini bagian deskripsi. Lihat di bukunya, ayo perhatikan ya. Terus selanjutnya, yang bagian mana yang berupa penilaian? Nah, coba nih, bagian ini ya. Nih, bagian ini merupakan penilaian. Sudah dipahami anak-anakku sekalian? Baik, sudah dipahami ya? Nah, baik, setelah pembelajaran tadi, materi tadi, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya, sesuai dengan materi yang tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, anak-anakku sekalian, jelaskan pengertian struktur teks tanggapan. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian struktur teks tanggapan. Mudah bukan? Bisa? Baik, kita lanjutkan. Berikut ada contoh teks tanggapan lagi. Nih, silakan dibaca ya. Nih. Tentang tanggapan Joko Anwar tentang perkembangan film horor di Indonesia. Coba, silakan dibaca teks berikut. Lanjut. Nih. Teksnya mengenai film horor, tanggapan mengenai perfilman horor di Indonesia. Nah, baik. Nah, tugas kalian dari teks tanggapan tadi yang sudah Ibu tampilkan adalah tulislah bagian-bagian struktur teks yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian tugasnya selanjutnya adalah simpulkan struktur teks di atas berdasarkan format berikut ini. Lihat formatnya ya. Formatnya, strukturnya itu bagian konteks, deskripsi, dan penilaian. Sudah jelas? Baik, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran mengenai struktur teks tanggapan tadi, maka sampailah kita pada kesimpulan mengenai peta konsep. Nah, peta konsep kali ini bahwa struktur teks tanggapan itu yaitu ada konteks, ada deskripsi, kemudian ada penilaian. Nah, ketiganya ini merupakan bagian dari struktur teks tanggapan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pembelajaran mengenai struktur tanggapan, silakan kalian membuat peta konsep. Kemudian presentasikan di depan orang tua atau keluarga di rumah Anda. Banyak berlatih, banyak mendapat ilmu. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran Ibu kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bukar Pintar.